1 detik setelah kematian, menurut Kak Ditya, apa yang akan terjadi 1 detik setelah kematian? Melebur bersama cinta dan semesta. Bisa nggak sih sebenarnya kita itu bisa mendapatkan pengetahuan, bimbingan dari dalam tanpa harus dibimbing sama guru dengan bayar mahar tertentu begitu? Sangat mudah. Caranya? Bersihkan dirimu. Oh. Karena makananmu itu sangat mempengaruhi pikiranmu. Bersihkan pengetahuanmu. Karena yang di luar itu sangat mempengaruhi dirimu gitu. Jadi kalau bisa kita bersihin semuanya. Kita papas habis semua yang mengotori kita gitu ya. Insya Allah sangat mudah untuk menerima apa ya? Berkah atau ilham gitu, atau pencerahan dari dalam diri itu, dan kita terkoneksi langsung dengan sang aku di dalam diri. Kalau buat aku ibadah itu, hidup ini adalah ibadah. Okay. Bahwa nafas saya adalah untuk Tuhan, bahwa nafas saya itu untuk ibadah gitu. Oke Kak, 1 detik setelah kematian, menurut Kak Ditya, apa yang akan terjadi 1 detik setelah kematian? Melebur bersama cinta dan semesta. Melebur bersama cinta dan semesta. Oke. Menjadi satu, melebur. Dan saat itu kita sudah tidak ditanya mana Hendra, mana Ditya. Karena aku sudah tidak bernama. Iya, karena sudah tidak bernama. Iya. Aku sudah menjadi satu, aku sudah menjadi Tuhan, aku menjadi semesta, jadi sistem. Emang kalau belum mati nggak jadi Tuhan, Kak? Boleh jadi Tuhan emang. Boleh kok. Nah, apa Kak? Bagi karena kita matikan sebuah kepastian nih Kak ya. Matikan sebuah kepastian gitu. Nah, bahayanya ketika kemudian kita meninggal dunia gitu ya, untuk melebur dengan cinta dan semesta gitu ya. Itu kalau kita masih melekat Kak dengan pekerjaan, dengan pasangan, keluarga, apa tuh namanya, harta, bahayanya apa Kak? Susah ditariknya. Ditariknya susah? Iya, susah ditarik. Dalam konteks apa itu? Tarik gimana? Itu sakratul maut. Oh. Susah, karena kamu bolak-balik gini terus. Iya ya Kak ya. Kemarin aku kan juga gitu. Logis. Iya. Ya, logika banget itu sebenarnya. Rasanya menurut aku semua adalah logika. Tapi memang tingkatan logikanya sangat berbeda. Ada logika pemikiran, logika rasa, ada logika Tuhan, ada logika semesta, sistem. Jadi memang logika, semuanya logika di kepalaku memang. Dan meskipun susah nariknya, tapi kan akhirnya tetap berhasil ditarik juga. Nah, konsekuensinya apa ketika kemudian sudah berhasil ditarik, tapi sebenarnya dia memang masih melekat banget. Aku belum siap pisah sama kamu, aku belum siap pisah sama pencapaianku yang belum bisa ku nikmati secara... Belum pernah nyampe sana aku jadinya. Terakhir aku ternyata masih melekat untuk merubah dunia gitu. Mungkin aku merasa aku merasa punya kewajiban atau merasa punya keinginan untuk bisa berbagi. Dulu aku mungkin, makanya aku kembali lagi ke bumi. Iya. Kalau kemarin kan udah kayak ya udah mau cabut aja gitu kan. Cuma ya tapi mungkin kalau keadaannya nggak gitu ya mungkin aku cabut aja sih. Kayak soalnya waktu pas di laut aku sempat berapa detik sebelum hilang kesadaran di dalam laut itu aku sempat mengucap kayak selamat tinggal memang. Iya, tapi aku nggak sampai ke langit gitu, cuma masih sadar gini bangun, tapi sudah tidak sadar lagi. Ya aku ngomong ya, kayak bilang ya. Banyak loh
teman-teman yang komentar itu, aku lo malu lihat Kak Ditya ngomong merindukan sebuah kematian, aku aja takut. Gimana, apa sih yang mendasari Kak Ditya seperti itu? Itu banyak orang loh Kak. Cinta yang besar kepada Tuhan memang. Saya benar-benar cinta sama Tuhan memang. Dan cinta sama Tuhan nggak pernah mengecewakan ya? Nggak pernah memang. Nggak pernah. Jadi saya menganggap bahwa manusia yang saya temui di bumi ini semua adalah tangan-tangan cinta dari Tuhan gitu. Jadi kalau emang bukan dia lagi untuk memberikan cinta kepada saya, ya tidak apa. Karena masih ada berapa ratus juta di bumi manusia. Ada berapa ratus juta bumi di manusia, ya masih banyak tangannya Tuhan lah ya. Jadi ya nggak bakal menakutkan. Tapi memang dari muda mungkin suka banget ya, peduli dengan, intinya memudahkan orang lain ya, suka dengan kegiatan-kegiatan filantropis. Atau kemarin aku juga sempet kan lihat teman-teman yang komentar, oh aku pernah ke rumahnya Kak Ditya, rumahnya mewah megah sekali, dan aku tahu Kak Ditya itu orangnya peduli banget sama orang lain gitu. Apa sih Kak yang melatar belakangi itu kepedulian, dan apakah kemudian jika hidup kita itu kita selalu memudahkan banyak orang, selalu kita permudah semuanya, konsekuensi logis dalam perjalanan hidup akan seperti apa? Yang aku rasa cuma cinta memang Mas, itu doang. Jadi apa yang kulakukan dalam hidup ini semua karena cinta memang. Seperti yang disebutkan di Islam juga kan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim kan. Ya buat aku memang semuanya atas nama cinta gitu. Jadi aku lakukan apapun bukan berdasarkan apa yang akan aku dapatkan kembali, tapi memang ya gue lakuin karena gue cinta aja. Ya gue lakuin karena gue sayang aja. Ya aku sayang sama Mas Hendra, aku sekarang kesini ketemu sama Mas Hendra, aku sebarkan teman-teman di sini, aku sayang sama teman-teman aku. Ya udah aku sebarkan di sini. Aku berikan aku hadir untuk cinta. Memang di aku rasanya gitu doang Mas. Jadi memang tidak ada rasa lain yang ada keuntungan atau kembali lagi. Ya memang atas dasar cinta saja. Ya rasanya gitu doang. Jadi ya nikmatnya di saya begitu, nikmatnya di aku begitu. Karena apa yang kulakukan memang semuanya atas dasar cinta. Oke. Kalau misalnya Kak Ditya mengatakan dan menyatakan serta menyaksikan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada, buktinya apa? Itu satu ya, karena extraordinary claim itu kan perlu extraordinary approve gitu kan, dan banyak orang belum bisa menemukan extraordinary approve itu. Nah gimana Kak Ditya ngejelasin ini ke teman-teman? Tuhan itu kan sistem yang ada di dalam diri kita ya. Aku nggak ngerti kenapa manusia nggak sadar bahwa tubuh kita ini sebuah sistem yang sangat hebat. Jadi di dalam tubuh kita ini ada ribuan sel, ada jutaan sel bahkan. Tahu nggak, sel darah putih kita itu selalu menjaga kita dari semua bakteri atau benda-benda buruk yang untuk diri kita. Maksudnya dia jaga kita habis-habisan. Iya. Dia jaga kita gitu. Oke. Nikmat mana yang kamu tidak sadari bahwa semuanya menjaga kita, termasuk udara, termasuk diri kita. Ya apa ya, Tuhan itu ada dari semua kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Nikmati hidup di mana kamu bisa bernafas. Pernah nggak sih ngerasain nggak bisa nafas? Pernah lah. Itu sakit banget rasanya. Pernah nggak sih ngerasain sakit autoimun kalau lagi sakit? Sakit banget rasanya. Iya. Aku ngerasain soalnya. Jadi Tuhan itu keutuhan hidup itu sendiri. Ya, Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam diri kamu, Tuhan ada di dalam udara, Tuhan ada di dalam buku ini, Tuhan ada di semua kesadaran, dan mereka semua
Ya balik lagi yang aku akan bilang kalau bahwa Tuhan tergantung apa kita ya gitu ya. Ya kalau di kepalaku Tuhan baik ya memang Tuhan sebaik itu ya, semesta itu sebaik itu sama saya gitu kan. Ya kalau kamu tidak berpikir seperti itu ya mungkin ya perjalanan kamu lumayan panjang gitu untuk mencapai kebaikan Tuhan gitu ya gitu. Cuma ya menurut aku Tuhan ada di semua tempat, ada di dalam diri saya, ada di semua sel yang melindungi saya. Oke, berarti kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada bukti tentang adanya Tuhan, itu kita bisa menyangkal. Jadi tidak ada bukti itu bukan berarti bukti tidak ada ya Kak ya, karena ketidakadaan itu kan juga butuh yang namanya bukti kan. Nah mungkin karena apa ya, mungkin karena perjalanannya aja, mungkin karena on the making tadi belum ketemu atau gimana menurut Kak Ditya? Ya rasanya sih mungkin ceritanya ya, makanya aku bilang tadi perjalanannya panjang ketika orang masih belum menemukan ketuhanan di dalam hidupnya. Tapi memang di Islam kan juga disebutkan bahwa ada la ilaha illallah, berarti kan tiada Tuhan dulu baru kamu menemukan Tuhanan, la ilallah gitu kan. Memang kita harus menyebutkan la ilaha dulu, which is tidak ada Tuhan gitu. Iya. Lalu kita sebutkan la ilallah, berarti kan kita menyebutkan selain Allah. Oke. Nah, saya geser ke soal pencarian pengetahuan, ilmu pengetahuan apa gitu nih? ya. Semua ilmu itu kan datang dari keingintahuan, itu kalau yang saya rasakan gitu. Jadi ketika aku menginginkan suatu pemahaman, entah apa itu, digiring sama semesta, entah itu kapan, waktunya lama apa sebentar, itu mesti ini kan yang sempet tak pengenin kayak dulu gitu kan ya. Nah aku tuh bisa nggak sih sebenarnya kita itu bisa mendapatkan pengetahuan, bimbingan dari dalam tanpa harus dibimbing sama guru dengan bayar mahar tertentu gitu? Sangat mudah. Caranya? Bersihkan dirimu. Oh. Karena makananmu itu sangat mempengaruhi pikiranmu. Bersihkan pengetahuanmu. Karena yang di luar itu sangat mempengaruhi dirimu. Bersihkan jiwamu. Bersihkan rasamu. Kalau bisa ya kita puasa, jangan makan dulu sama berapa hari. Ya jalanin aja, coba 3 hari nggak usah makan. Cuma air putih aja gitu. Rokok boleh tapi ya? Baiknya enggak sih. Itu ada chemical di situ, ada nikotin di situ. Ya itu sangat mempengaruhi pikiran kamu sih. Ya menurut aku ya bersihkan dirimu, menjadikan kamu sebagai memang alat buat semesta untuk dijatuhkan, diturunkan ilhamnya gitu. Nah untuk diturunkan ilhamnya itu kan memang harus bersih tubuh, pikiran dan rasa. Wadahnya dibersihin dulu. Nah ya, kalau misalnya memang tidak bersih, kamu akan blunder gitu. Ini sebetulnya pemikiran siapa? Kamu akan blunder. Kalau kamu bersih, kamu akan mendapati ya kalau bisa pure energi itu, pure love itu gitu. Nah kalau kita udah pure love gitu kita online aja, tinggal akses doang gitu. Kita mau apa sih gitu, mau tahu apa sih gitu. Oke Kak, jadi tentang sober tadi biar bisa move on dari sober Kak Ditya, gimana Kak? Ya sebetulnya gampang Mas, jadi sebetulnya sangat mudah untuk mendapati berkah dan ilham dari semesta itu. Sebetulnya dimulai dari dalam diri kita sendiri untuk bagaimana kita kebersihan. Nah di Islam sendiri kan emang diajarkan tentang kebersihan kan. Itu sangat ditekankan di situ gitu. Memang itu menurut aku kalau bisa bersih secara holistik. Bersih holistik gitu. Bersih holistik, pintar holistik. Kalau bisa kita benar-benar memperhatikan semuanya gitu. Makanya aku sendiri bingung gitu kalau orang nanyain kok kamu makin tua makin muda gitu. Karena aku sadar bahwa makin tua kita makin pintar, makin tidak akan menyakiti tubuh kita, makin menjaga tubuh kita, makin mencintai diri kita gitu kan. Harusnya kita makin muda berarti kan, makin melatih, makin pintar, makin ini gitu. Sama sering-sering di sini Kak. Apa di sini? Oke, maaf. Ya sebetulnya kan itu doang gitu. Jadi kalau untuk menjadi wadah dari semesta ya kita memang benar-benar harus bersihin semuanya, itu doang sih.